Militer Yaman ngamuk, kerajaan Arab Saudi dibombardir rudal balistik. Basis militer kerajaan Arab Saudi di provinsi Jizan dilaporkan telah diserang dan dibombardir dengan menggunakan peluru kendali balistik oleh militer Yaman. Berdasarkan informasi yang diterima FIFA Militer Jumat 22 Oktober 2021, penyerangan terjadi pada Rabu waktu setempat. Setidaknya ada 5 rudal balistik sekaligus yang menghantam markas militer Arab Saudi, Camp Abu Aris di provinsi Jizan. Pihak militer Yaman melalui juru bicaranya Brigadir Jenderal Yahya Saree menyatakan rudal balistik ditembakkan pasukannya dalam operasi khusus dengan target Camp Jizan. Brigjen Yahya mengklaim serangan rudal balistik menewaskan belasan tentara kerajaan Arab Saudi. Operasi ini menyebabkan kematian dan melukai lebih dari 35 orang Saudi, termasuk perwira dan pilot helikopter Apache. Menurut informasi intelijen, kata Brigjen Yahya. Menurut Brigjen Yahya, serangan rudal menyebabkan markas militer Arab Saudi itu hancur. Tidak cuma membunuh tentara, ledakan rudal juga menghancurkan gudang senjata dan pangkalan helikopter serbu Apache. Brigjen Yahya menyatakan operasi khusus dilancarkan sebagai wujud kemarahan militer Yaman dan pembalasan atas serangan udara yang dilakukan militer Arab Saudi ke Yaman. Ini datang sebagai pembalasan atas kejahatan agresi, serangan terus-menerus dan pengepungan yang tidak adil di negara kita. Semakin negara-negara agresi melanjutkan eskalasi udara mereka, berlanjutlah penganiayaan, penindasan dan pengepungan. Konsekuensinya akan memberikan pada mereka serta serangan kami akan menyakitkan, menyiksa dan luas, kata Yahya. Sementara itu pihak Kementerian Pertahanan Kerajaan Arab Saudi menyatakan pasukannya berhasil mencegat rudal-rudal yang ditembakkan ke Jizan, namun tidak menyebutkan dampak dari serangan itu. Pertahanan Saudi mencegat dan menghancurkan rudal balistik yang diluncurkan oleh milisi menuju kota Jizan dalam keterangan resmi Kemhan Kerajaan Arab Saudi. Perlu diketahui, provinsi Jizan merupakan salah satu kota yang berada tidak jauh dari perbatasan Yaman. Kota ini berada di barat daya Riyadh, tepatnya dekat Laut Merah. Vladimir Putin pertimbangkan coret Taliban dari daftar kelompok teroris. Presiden Rusia Vladimir Putin berbicara terkait Taliban yang kini kembali menjadi penguasa di Afghanistan. Secara mengejutkan, Putin mengatakan dirinya sedang mempertimbangkan untuk mengeluarkan Taliban dari daftar kelompok teroris. Rusia bergerak untuk mengeluarkan Taliban dari daftar organisasi ekstremis, kata Putin dikutip dari Reuters Jumat 22 Oktober. Sebelumnya, Rusia memasukkan Taliban dalam kelompok teroris pada 2003 atau 2 tahun setelah peristiwa 9 September di Amerika Serikat. Pernyataan ini keluar setelah Putin melakukan pembicaraan tingkat tinggi dengan Taliban sehari sebelumnya. Bahkan, Rusia kini menyerukan dunia internasional untuk terus memberikan bantuan dan dukungan terhadap Afghanistan. Putin juga menanggapi keputusan Presiden Amerika Serikat Joe Biden menarik pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan. Ia mengatakan keputusan Biden sudah tepat. Keputusan itu kemudian berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Taliban. Tanpa perlu waktu lama, Taliban akhirnya kembali merebut kekuasaan setelah 2 dekade pada Agustus lalu. Sebelumnya, Rusia terus berupaya menjalin hubungan dengan Taliban. Meski begitu, mereka tetap belum mengakui Taliban sebagai pemerintah baru Afghanistan. Tidak seperti negara-negara barat yang langsung mengevakuasi diplomatnya ketika Taliban berkuasa. Rusia tetap membuka kedutaan besar mereka di ibu kota. Putin mengkritik keterlibatan asing dalam urusan dalam negeri Afghanistan. Ia berkata, Rusia telah belajar banyak dari insiden invasi Uni Soviet di Afghanistan pada 1980-an.
Taliban bersumpah berangus ISIS di Afghanistan. Seorang pejabat senior Taliban menyatakan kelompoknya akan memberangus kehadiran militan Islamic State of Iraq and Syria yang beroperasi di wilayah Afghanistan. Pernyataan itu disampaikan saat para pakar memperingatkan ISIS kemungkinan akan meningkatkan aktivitas dan serangan mereka. Seperti dilansir Arab News Sabtu 25 September, usai menumbangkan pemerintahan Afghanistan yang didukung Barat pada pertengahan Agustus lalu, menghadapi serangan mematikan di Bandara Kabul dan rentetan serangan bom di kota Jalalabad yang semuanya diklaim oleh ISIS Khorasan atau ISIS-K. ISIS muncul di Afghanistan pada akhir tahun 2014, namun kekuatannya menurun dari puncak tahun 2018 setelah serangkaian kekalahan besar yang dipicu Taliban juga pasukan Amerika Serikat di negara tersebut. Kelompok ISIS mengecam Taliban saat mengambil alih kekuasaan di Afghanistan dan mengkritik kepemimpinan Islamis versi mereka sebagai aliran garis keras yang tidak memadai. Kekuatan ISIS-K sekarang diperkirakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa mencapai kurang dari 2.000 personil dibandingkan dengan 100.000 petempur Taliban. Awal pekan ini juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid mengecilkan ancaman ISIS dengan menyebut kelompok ini tidak memiliki kehadiran efektif di Afghanistan. Dia menyebut beberapa orang yang mungkin warga Afghanistan telah mengadopsi mentalitas ISIS dan menegaskan Taliban akan menghentikan mereka. Juru bicara Taliban lainnya, Bilal Karimi, yang merupakan anggota Komisi Kebudayaan Taliban, menjanjikan kelompoknya akan memberangus kehadiran ISIS. Segera mereka akan diberangus, tegas Karimi kepada Arab News. Kami meyakinkan orang-orang bahwa setiap kelompok yang ingin mengkonfrontasi kami akan dihukum, imbuhnya. Dalam pernyataan terpisah, para pakar memperkirakan ISIS akan menjadi ancaman besar bagi stabilitas pemerintahan Taliban di Afghanistan, terutama jika pemerintahan baru dijauhi seluruh dunia. Taliban akan segera melihat peningkatan aktivitas tajam dari ISIS-K. Rezim Taliban tidak diakui oleh dunia sejauh ini, dan ini menjadi ancaman potensial, sebut pakar politik yang berbasis di Kabul, Ahmad Saedi. Lebih lanjut, dia menyebut Taliban menghadapi serangkaian gerakan pasukan anti-Taliban yang memiliki tempat spesial dalam rezim sebelumnya, seperti sisa-sisa tentara sebelumnya. Dengan situasi ini, kemungkinan Taliban tidak akan dapat melanjutkan kepemimpinan mereka selama lebih dari setahun. Kelompok anti-Taliban lainnya termasuk Front Perlawanan Nasional Afghanistan yang didukung sejumlah anggota pemerintahan sebelumnya, sebut Saedi, mungkin bergabung dengan ISIS. Tantangan gabungan semacam itu akan mengarah pada keruntuhan dini pemerintahan Taliban.